Trading plan itu penting. Kenapa? Di dalam dunia trading plan itu sangat penting ya. Jadi posisi trading plan ya, keberadaannya ini kalau di dalam perusahaan ini mirip yang namanya SOP. Dengan adanya SOP ini, maka sebuah perusahaan mampu menggerakkan ya karyawannya untuk melakukan hal-hal dengan taktis dan sangat sistematis. Jadi misalkan terjadi ini, maka begini. Jika terjadi itu, maka begitu. Seperti itu ya. Kita memahami trading plan ini seperti SOP dalam perusahaan. Bayangkan kalau dalam sebuah perusahaan itu tidak ada SOP, maka karyawan tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kita mau begini, maka apa yang harus dilakukan? Nah, kita nggak tahu. Makanya dibentuklah SOP. Dengan urgensi yang semacam ini, inilah sebabnya kita membutuhkan trading plan. Maka ketika kita melakukan trading, ketika kita tidak punya trading plan, maka trading kita akan jadi kacau. Dengan adanya trading plan ini, maka kita akan mempunyai keteraturan dalam trading ya. Maksudnya adalah bahwa kita punya gambaran dulu dari awal tentang apa yang harus kita lakukan di pasar saham atau pasar forex atau ketika trading ini, apa yang harus kita lakukan ya ketika menghadapi sesuatu yang terjadi di pasar. Dan selain keteraturan ini, maka dengan adanya trading plan ini, hati kita juga akan lebih tenang. Kenapa? Karena kita sudah menemukan apa yang harus dilakukan. Maka kita tidak perlu merasakan emosi-emosi yang tidak perlu lagi, ya, karena sudah ada trading plan ini. Trading plan ini akan menghilangkan emosi kita dalam trading. Kenapa? Karena kita akan menjadi semacam robot ya, dalam tanda kutip. Kita akan melakukan segala sesuatunya secara teratur dan profesional dengan adanya trading plan ini. Lalu apa saja yang harus ada dalam trading plan? Yang pertama tentunya adalah rekan-rekan harus menentukan dulu kapan waktu beli. Jadi tentukan dulu ya. Beli itu yang jelas ada sinyal beli ya. Kalau nggak ada sinyal beli ya nggak usah beli gitu ya. Misalkan sinyal beli itu misalkan kalau MA ya, MA harganya crossover MA5 misalkan. Atau kalau stokastik mengalami golden cross. Kalau MACD mengalami golden cross. Atau mungkin kalau memakai Ichimoku mungkin converse-nya crossover basic line. Misalkan kayak gitu. Atau kita punya banyak sekali indikator, punya banyak sekali sinyal beli ya. Misalkan setelah konsolidasi lalu kemudian dia breakout. Nah, itu juga sinyal beli. Jadi, ada banyak sekali sinyal beli. Rekan-rekan tinggal tentukan sinyal beli yang mana yang harus kita ambil. Misalkan kita memakai indikator stokastik, maka ya sudah kita pakai itu saja. Kalau kita misalkan pakai MACD ya sudah kita pakai MACD saja. Jadi jangan kemudian nanti campur aduk gitu, jangan ya gitu. Jadi yang pertama adalah tentukan sinyal beli ya menurut dengan indikator atau sistem yang rekan-rekan yakini ya. Kalau sistemnya itu lebih suka pakai garis MA ya pakai MA, kalau pakai stokastik ya pakai stokastik, kalau pakai MACD ya pakai MACD, kalau pakai aturan breakout bagaimana aturannya, itu harus dipelajari ya. Itu ya, yang pertama adalah beli. Lalu setelah kita menentukan aturan beli berdasarkan sistem-sistem itu tadi, maka sistem yang terpilih itu nanti kemudian kita tentukan ya kapan jualnya ya, kapan jualnya. Misalkan kalau kita pakai MACD, jualnya kapan ya? Kalau dia sudah dead cross. Kalau stokastik juga mungkin barangkali seperti itu, atau memotong garis angka tertentu misalkan. Lalu kemudian kalau breakout nanti jualnya di kapan? Nah, nanti biasanya kalau chart pattern ya, breakout dari chart pattern itu kan biasanya ada targetnya ya. Misalkan pola pennant, pola flag, itu kan kalau breakout ada targetnya. Lah itu dihitung. Tentukan itu di awal. Oh, ini misalkan saham A, B, C, D, breakout pola flag, maka targetnya sekian. Maka ya sudah, kalau sudah mencapai target tertentu itu, maka kita akan jual. Maka seperti itu.
Setelah kita tahu kapan beli, kapan jual, ya, berdasarkan sistem tertentu yang sudah kita pilih, lalu yang ketiga, kita harus menentukan stop loss, ya. Rekan-rekan harus memahami bahwa tidak ada sistem trading yang sempurna 100%, ya. Maksudnya, ada hal-hal yang mungkin akan terjadi di luar dugaan. Misalkan saham ABCD sudah breakout, tapi kemudian turunnya itu di bawah supportnya. Nah, sudah berarti kan itu namanya gagal breakout, ya. Maka itu harus dipersiapkan. Maka harus stop loss di mana harus dipersiapkan. Begitu juga dengan misalkan ada stokastik yang kemudian golden cross, lalu kemudian dia langsung dibawa turun. Nah, ini harus dipelajari dulu, ya. Hal-hal semacam ini harus dipelajari. Lalu tentukan manajemen risiko dengan menentukan stop loss itu. Karena kenapa harus ada stop loss? Karena kita nggak tahu turunnya itu sampai kapan. Maka penguasaan kita terhadap sebuah sistem itu sangat penting. Jadi seperti kata Bruce Lee, ya. Kalau Bruce Lee kan bilangnya dia lebih takut dengan orang yang melatih, ya, 1000 kali satu jurus, ya, daripada melatih 1 kali tapi 1000 jurus gitu, ya. Jadi pilih salah satu sistem trading saja, ya. Misalkan pakai stokastik, maka pahami benar-benar memahami karakternya seperti apa, bagaimana dia berjalan, aturannya di pasar seperti apa, karakternya. Itu pelajari, misalkan, atau MACD, atau pakai MA, atau pakai Ichimoku. Semua mempunyai karakternya masing-masing dan itu harus dipahami. Ya, silahkan pilih salah satu. Semuanya ini cuanable, ya. Jadi bisa memberikan cuan, ya. Cuman masalahnya rekan-rekan harus menguasai itu dulu. Maka pilih salah satu saja, lalu kuasai itu dengan sebaik-baiknya. Setelah kita menguasainya, maka ya tentukan itu untuk kemudian tadi itu memilih kapan beli, kapan jual, lalu kapan stop loss. Setelah kita tahu 3 hal ini, maka juga kita harus menentukan juga nih berapa alokasi, ya, alokasi yang kita keluarkan untuk membeli saham ABCD, lalu kemudian saham EFGH, seperti itu. Jadi tidak baik bagi kita untuk kemudian langsung membeli 100% gitu, ya. Itu kurang begitu disarankan, karena itu nanti akan menjatuhkan mental kita juga. Kalau itu bagus ya oke lah, tapi kalau itu kemudian nanti breakdown, lalu kemudian jadi downtrend, jadi nggak jelas, maka ya itu akan jadi menyusahkan kita. Makanya perlu dibagi-bagi, ya. Perlu dibagi-bagi. Nah, kira-kira seperti itu, ya, penjelasan tentang kenapa trading plan itu penting. Intinya adalah bahwa ini seperti SOP. Jadi, kalau ini tidak teratur, maka trading kita akan ambyar. Ini akan berbahaya, ya. Rekan-rekan harus mulai evaluasi dari ini. Jadi, jika rekan-rekan mungkin susah cuan gitu, evaluasi ini tentang trading plan ini. Dan evaluasi juga tentang penguasaan rekan-rekan terhadap suatu sistem. Misalkan MACD, MA, atau semacamnya, atau breakout, pola, macam-macam seperti itu. Kira-kira begitu, ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.